mengabarkan bahwa Joy ditahan di kantor polisi. Betul, Joy. Kamu telah mencoreng nama baik keluarga besar Sudirja Sulaiman. Tis, harusnya lo tahu, gua tuh sayang banget sama lo, cinta banget sama lo. Tapi apa? Lo yang bajirin. Joy! Joy! Aku yang menyelamatkan kamu atau kamu mau diperkosa sama Joy? Kamu memukuli Joy karena kamu menuduh Joy adalah penyebab semuanya sampai kamu akhirnya masuk penjara. Kamu terus mukuli Joy sampai Joy minta ampun, tapi kamu terus menyerangnya. Sampai akhirnya Joy lari dari rumah dan kamu terus mengejarnya. Aku akan balaskan sakit hati kamu, Joy. Mati kamu dengan. Joy, jangan tinggalin Mami, sayang. Mama bisa butuh kamu. Mami masih butuh kamu, nak. Kamu gak boleh meninggal, Joy. Kamu sayang Mami, kan? Joy. Harusnya lo nggak lari waktu itu, Joy. Harusnya lo nggak kabur dari penjara. Harusnya. Mau dibawa kemana anak saya? Jangan. Jangan, Joy. Kamu nggak boleh dikubur. Arleta, sudahlah. Kamu ikhlaskan kepergian Joy. Wah! Jadi Bapak rela Joy dibunuh? Bapak nggak rela Joy tinggal di sini, kan? Udah. Bukan itu, Arleta. Bukan. Papa pikir ini yang terbaik. Yang diberikan oleh Allah kepada Joy. Jadi kamu harus relakan, ikhlaskan. Joy! Joy, jangan tinggalin Mami! Joy! Joy! Mami belum siap kehilangan kamu, nak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Selamat siang. Anda yang bernama Dirga. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Kami membawa surat perintah untuk menangkap saudara Dirga. Jangan, Pak. Lepaskan anak saya. Lepaskan, Pak. Maaf, Bu. Anak Ibu sudah menjadi tersangka dalam pembunuhan. Tapi anak saya nggak salah, Pak. Lepaskan. Anak saya bukan pembunuh, Pak. Lepaskan anak saya. Nanti pengadilan yang memutuskan bersalah atau tidaknya anak Ibu. Sekarang kami bawa anak Ibu. Saya bukan pembunuh, Pak. Ayo ikut kami. Ayo. Permisi, Bu. Bu. Aku janji akan membalas kematian Joy
Dirga, aku akan bunuh kamu. Sekarang gadis sudah membalas kematian Papa. Dan Papa bisa istirahat dengan tenang. Dan Dirga akan selamanya meningkuk di penjara, Pak. Sekarang gadis bisa tersenyum dengan puas, Pak. Ada apa, Bu? Dis, kamu ceritakan sama ibu yang sebenarnya terjadi. Sampai sekarang ibu nggak percaya kalau Dirga yang bunuh Joy. Maksud ibu cerita saya itu adalah bohong? Tolong, Dis, kamu cabut pernyataan kamu. Dan kamu beri kesaksian baru ke polisi. Cuma kamu, Dis, yang bisa menolong ibu. Maaf, Bu. Saya tidak bisa menolong apa-apa. Dis, ibu nggak habis pikir sama kamu. Kenapa kamu melakukan ini sama Dirga? Padahal Dirga sangat mencintai kamu, Dis. Dirga tidak pernah mencintai saya. Ibu salah kalau bicara seperti itu. Dirga tidak mencintai saya. Dan kalau ibu tanya kenapa saya melakukan ini semua, jawabannya adalah karena Dirga penyebab kematian papa saya. Enggak, Dis. Nggak mungkin, Dis. Dirga nggak mungkin. Papa melihat Dirga dan Farah bermesraan.
Itu sebabnya Papa membuntuti mereka sampai akhirnya terjadi kecelakaan itu. Dan Papa saya meninggal dengan saya memberi kesaksian bahwa Dirga yang membunuh Joy. Maka Dirga akan masuk penjara. Dengan begitu, kematian Papa saya sudah terbalas. Dirga sekarang di penjara dan dia tidak bersalah. Ini semua adalah rekayasa. Terus, kamu ingin aku membebaskan Dirga, begitu? Atau kamu ingin aku ke penjara dan mengatakan bahwa Dirga tidak bersalah, akulah yang bersalah? Sampai kiamat datang 3 kali pun itu tidak mungkin aku lakukan. Bodoh sekali. Tapi bukan Dirga yang membunuh Joy, Om. Diam kamu! Dan Dirga harus dihukum mati. Gue harus menolong Dirga, gimana pun caranya. Gue harus bongkar semua rahasia gue. Meskipun resikonya gue akan kehilangan Dirga. Kita harus mengeluarkan Dirga dari penjara, Pak. Bagaimana caranya? Kita kumpulkan bukti-bukti atau saksi kalau Dirga itu tidak bersalah. Tapi kondisi kita dilematis. Di satu sisi kita ingin Dirga keluar dari penjara. Tapi di sisi lain, Pramudia dan Arleta ingin melihat Dirga diadili. Begini, kita harus berpihak kepada kebenaran. Kalau kita memang yakin bahwa Dirga tidak bersalah, kenapa kita harus diam? Justru kita harus membantu, membela Dirga. Sekarang kunci semua ini ada pada gadis. Gadis gak akan mau mencabut pernyataannya. Karena dia yakin, gara-gara Dirga lah papanya meninggal. Kita membutuhkan saksi. Aku harus cerita yang sebenarnya ke mereka. Sekarang Mas tahu, Nak. Gadis itu nggak pernah mencintai Mas. Saya yakin, Papa gadis pasti salah paham dari kejadian itu. Gak mungkin antara Dirga dan gadis ada apa-apa. Bukan salah paham. Papa gadis benar. Dan sekarang saya akan bertanggung jawab dan apa yang saya perbuat. Farah, apa maksud kamu? Ini adalah salah saya. Saya sengaja menjebak papanya gadis untuk melihat saya dan Dirga. Saya sengaja membuat gerakan-gerakan seolah-olah saya dan Dirga adalah sepasang kekasih. Padahal Dirga tidak tahu apa yang saya lakukan pada saat itu. Dan itu membuat papanya gadis berpikiran bahwa di antara saya dan Dirga ada sesuatu. Semua ini adalah rekayasa saya, dan Dirga tidak tahu menahu. Dan sekarang, saya menyesal. Eyang tidak menyangka kalau kamu bisa melakukan ini. Kenapa? Kenapa? Karena saya cinta sama Dirga. Saya ingin gadis dan Dirga putus. Sekarang, saya menerima apapun hukuman untuk saya. Tapi tolong,
Kasih saya kesempatan untuk menyelesaikan persoalan ini. Sekarang, saya akan menjelaskan semuanya ke gadis. Dan meminta gadis untuk mencabut semua pernyataannya. Gawat, ternyata Farah lah biang keladi dari semua ini. Dia sengaja membuat papanya gadis melihat kemesraannya dengan Dirga. Dan Farah jugalah yang menyebabkan papanya gadis meninggal. Ada apa lagi sih, Gilby? Bukannya Farah itu ada di pihak kita? Kamu tidak tahu ya, Farah akan mendatangi gadis dan menceritakan semuanya. Lalu dia minta gadis untuk mencabut tuntutannya terhadap Dirga. Enggak, ini tidak boleh terjadi. Dirga lah pembunuhnya Joy. Karena Dirga saya kehilangan anak saya. Dirga harus dihukum mati. Oke. Sekarang menurut kamu siapa lagi yang harus dibunuh? Semuanya. Dirga, Farah, Arini, semuanya harus mati. Arleta, ini semua bukan kesalahan mereka, tapi ini adalah kesalahan kamu. Makanya Joy meninggal. Kamu yang selalu merencanakan kejahatan, dan apa akibatnya? Joy, anak kita meninggal. Ini semua karena ambisi kamu, ketamakan kamu, kerakusan kamu untuk mengurus semua harta papa. Dan kamu menyalahkan Dirga. Tidak! Semua ini gara-gara mereka. Ini gara-gara Dirga. Dirga membunuh Joy. Bukan Dirga, tapi kamu. Karena kamu, Joy meninggal. Jadi kamu yang membunuh Joy, bukan Dirga. Sudah, diam. Kenapa sih? Gadis, HP-nya nggak diangkat-angkat. Karena gue mencintai Dirga. Jadinya gue melakukan itu. Jadi Dirga nggak salah apa-apa, Dis. Gue gak percaya sama lo, Farah. Gue gak bohong, Dis. Sumpah. Gue gak percaya sama lo. Pergi! Dis, Dirga itu sangat mencintai lo. Lo salah kalau berpikiran Dirga jahat dan gak cinta sama lo. Semua ini karena lo dipengaruhi sama emosi lo. Gue gak percaya sama lo. Gue gak percaya sama lo. Dis, tunggu. Lo dengerin ini. Aku sudah berhasil merusak pesta malam ini. Ya, dengan kejadian tadi, Papa tidak akan percaya lagi sama Dirga. Bukan hanya tidak dipercaya, tapi sebentar lagi dia akan diusir dari rumah ini. Bukan cuma gue yang punya niatan jahat, tapi Tante Arleta, Om Gilby. Mereka punya niatan jahat untuk merusak hubungan lo dan Dirga. Jadi selama ini Dirga cuma korban. Dan Papa salah menduga tentang Dirga. Gue harus cabut tuntutan gue. Gue harus cabut pernyataan gue di polisi. Dis, sebenarnya Dirga tidak membunuh Joy, kan? Sekarang lo jemput Eyang dan Ibu Arini. Lo ajak mereka ke kantor polisi, kita akan cabut gugatan gue. Dan kita bebasin Dirga. Iya, gue akan pergi dulu ya. Ada apa? Apa kabar, sayang? Kamu baik-baik aja kan?
Om cuma mau ngomong. Sebentar lagi Farah akan mendatangi kamu dengan semua cerita karangannya. Farah sudah datang dan saya percaya cerita Farah. Kamu dan Tante Arleta lah penjahatnya. Please sayang, kamu jangan percaya. Kamu itu sudah terhasut sama omongannya. Sekarang saya akan pergi ke kantor polisi dan membebaskan Dirga. Wah! Gadis? Sayang, halo? Gawat. Gadis akan ke kantor polisi. Aku tidak akan biarkan kamu sampai ke kantor polisi, gadis. Tidak akan. Ini gara-gara lo. Lo itu emang jahat. Lo tahu kan akibatnya sekarang? Papanya Gadis meninggal, Joy meninggal, gue di penjara. Dan sekarang Gadis benci sama gue. Dan ini semua karena lo. Gak. Gue benar-benar gak berpikiran kalau ini semua bakalan kayak gini jadinya. Gue nyesel sekarang. Buat apa lo nyesel? Percuma tau gak? Orang semuanya udah kejadian. Baru sekarang nyesel. Dirga, sudahlah. Sudah. Memang ini semua salahnya Farah, tapi dia kan sudah minta maaf. Sekarang kamu dengar ya. Yang paling penting, Farah sudah berani mengakui bahwa dia yang berbuat salah. Iya ya, emang dia ngaku. Tapi pengakuannya gak akan merubah apa-apa. Keadaan tuh gak akan lebih baik ya. Farah, mana Gadis? Katanya dia mau kemari. Sebentar ya, saya telepon dia dulu. Handphonenya nggak aktif ya. Jangan-jangan dia berubah pikiran lagi. Nggak mungkin ya. Dia sekarang benar-benar percaya kalau Dirga nggak bersalah. Iya ya. Danar. Iya yang. Dan kamu Farah. Kalian ke rumah Gadis. Kalian susuli dia. Baik yang. Lepasin saya! Lepasin! Lo bisa diam nggak? Tolong! Tolong! Please. Gimana? Ngomong lagi! Ayo! Mampus! Kemana ya Kak Gadis? Kemana sih Gadis? Di rumah nggak ada. Di kuburan bapaknya juga nggak ada. Atau jangan-jangan Kak Gadis diculik sama Om Gilby dan Tante Arleta? Iya, mereka pernah janji untuk membalas kematian Joy. Tapi kenapa mereka menculik Gadis? Mana Gadis? Gadis nggak ada, Yang. Nggak ada. Iya yang kita berdua udah nyari ke rumahnya, ke pemakaman papanya, ke rumah teman-temannya, tapi tetap nggak ada yang. Pasti ada rekayasa. Hei, Gilby, apa maksud kamu? Ya, aneh aja. Tiba-tiba Gadis menghilang. Pasti ada orang yang menyembunyikan Gadis supaya tidak ada bukti kejahatan yang sudah dilakukan Dirga. Jadi kamu menuduh kami ya? Papa pasti menyembunyikan Gadis. Papa tega, Pak. Papa menyelamatkan pembunuh anak saya, Pak. Arleta, Dirga itu tidak akan dihukum.
karena Dirga tidak bersalah. Tapi Joy meninggal karena murni kecelakaan. Bohong! Yang membunuh Joy adalah Dirga, Pak. Pokoknya sebagai maminya Joy, saya akan mengusut kasus ini sampai tuntas. Dan saya ingin Dirga itu dihukum mati, Pak. Jadi kamu mau pergi ke kantor polisi dan mencoba membebaskan pembunuh itu dari penjara. Kamulah pembunuhnya! Kamu pembunuhnya! Diam kamu! Diam kamu! Hati-hati kamu kalau bicara. Kamu berani main-main sama saya, berarti nyawa kamu taruhannya. Gabi, lepaskan gadis. Tidak, Bram. Kalau dia aku lepaskan, dia akan mencabut tuntutannya dan Dirga bisa bebas. Gabi, sekali lagi saya bilang, lepaskan gadis. Lepaskan. Bram, jangan, Bram. Macam apa kamu? Aku lakukan semua ini demi membalaskan sakit hati, Joy. Apa terlalu sulit untuk kamu mengerti, Bram? Aku tidak akan mungkin membebaskan perempuan ini. Karena perempuan ini salah satu penyebab kematian Joy. Maafkan aku. Maafkan aku. Mau ngapain kamu kemari? Jangan marah-marah. Saya kemari cuma ingin mengucapkan selamat. Karena kamu akan memulai persidangan yang hukumannya sudah jelas hukuman mati. Kamu yang akan dihukum mati. Karena saya mempunyai saksi yang akan membebaskan saya dari hukuman ini. Saksi? Siapa saksi kamu? Ini maksud kamu. Saya mau bicara sekali saja. Besok pada saat persidangan, kamu harus mengakui bahwa kamulah yang sudah membunuh Joy. Atau gadis yang akan menemaninya di surga. Gak mungkin Dirga berani membuat pernyataan itu. Mulanya juga saya nggak percaya, Ibu. Tapi setelah saya ketemu Dirga dan meminta membatalkan tuntutannya, dia menolak. Dia mengakui perbuatannya kalau dia membunuh Joy. Dan dalam persidangan besok, dia juga akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Saya tahu. Ini semua pasti permainan Om Gilby dan Tante Arleta. Mereka pasti dalangnya. Saya harus ngasih mereka pelajaran. Danar, jangan. Eyang yakin Dirga tidak bersalah. Lebih baik kita serahkan kepada Allah ya, Nak. Tapi Yang, kita nggak bisa tinggal diam, Yang. Kalau nggak Mas Dirga bisa dihukum mati. Besok sidang Mas Dirga akan dimulai. Kita nggak punya waktu lagi, Yang. Iya, kalau memang Om Gilby dan Tante Arleta dalang dari semua ini, percuma kamu menemui mereka.
Lebih baik kita serahkan semuanya kepada Allah. Allah pasti menolong kita. Mami itu orang yang paling egois, Mi. Joy. Mami itu mengalahkan segala cara demi ambisi Mami. Gak pernah mikirin Joy sama Papi, Mi. Enggak, Joy. Joy meninggal begini karena Mami. Mami gak peduli lagi sama Joy. Sekarang, Joy sudah meninggal. Mami puas. Puas, Mami. Itu gak benar, Joy. Maafin Mami, Joy. Mami berdosa sama kamu, Joy. Ini karena keserakahan Mami, sayang. Dirga. Saya harus bela Dirga. Saya harus temenin dia ke pengadilan. Kok sepi pada kemana? Katanya semua pergi ke pengadilan. Berarti saya telat. Gadis, tolong lepasin dia. Jangan lepasin. Lepasin, saya bilang. Jangan. Saya yang berkuasa di sini. Lepasin. Jangan. Jangan pernah berani melarang saya. Asal lu tahu ya, tugas gue di sini menjaga gadis kecil ini. Dan gue tak akan mengizinkan siapapun untuk melepaskan dia. Pak! Pak, buruan ya Pak ya. Pak, tolong Pak. Iya Mbak. Kamu harus mengakui bahwa kamulah yang sudah membunuh Joy atau gadis yang akan menemaninya di surga. Dengan ini sidang kita mulai. Sabar. Sialan tuh si gendut bikin macet aja tuh. Pak, nggak bisa buruan ya Pak ya? Gimana mau buruan, orang lagi macet begini. Saya bersumpah demi Allah,
akan memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya. Ini uangnya, Pak. Aduh, makasih ya, Mbak. Sabar, Pak. Bang, sabar, macet. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sadar sewaktu memberikan berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik? Sekali lagi saya tanyakan, apakah saudara mengakui telah membunuh Joy? Jawab ya atau tidak. Apakah saudara telah membunuh Joy? Dirga! Saya mau memberikan kesaksian, Pak. Saya mau memberikan kesaksian kalau dalam kasus ini Dirga tidak bersalah. Dirga tidak membunuh Joy. Pak Hakim, saya sebagai jaksa penuntut tidak mempercayai saudara saksi yang tiba-tiba muncul ini. Pak, saya punya saksi yang melihat bahwa Dirga tidak membunuh Joy, Pak. Siapa? Pak Kiai yang ada di masjid saat kejadian malam itu, Pak. Maaf Pak Hakim, Pak Jaksa. Saya minta agar sidang ditunda sebentar karena saya mempunyai saksi yang baru lagi. Baik, sidang kita tunda dalam waktu 2 jam. Hentikan segala kejahatan yang pernah sama-sama kita buat, ya. Kamu harus jadi orang baik. Ya sayang. Tidak boleh serakah. Kamu janji. Mas Bram. Ya sayang. Maafkan segala kesalahan Arleta. Sayang, jangan ngomong gitu, sayang. Kita semua udah maafin kamu. Sampaikan maaf saya untuk Papa, Mama, Arini dan Dirga. Saya bersaksi demi Allah, saya menyaksikan kejadian itu. Saudara Dirga tidak mendorong Joy ke jalanan, tapi yang terjadi adalah Joy berlari ke jalanan dan sebuah mobil menabraknya. Lalu saudara Dirga berlari menolong Joy. Itu kejadian yang sebenarnya, Pak. Dari hasil pemeriksaan selama persidangan telah terbukti bahwa terdakwa tidak melakukan perencanaan pembunuhan sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum. Membebaskan terdakwa dari tahanan, mengembalikan nama baik serta harkat dan martabat terdakwa. Sidang ditutup.